warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Viola. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas kalian untuk mencari perbedaan mengenai apa itu badan usaha dan apa itu perusahaan. Nah, dilihat dari pengertiannya, di sini ada badan usaha merupakan suatu organisasi usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi dari perusahaan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau laba, atau bisa disebut juga profit. Sedangkan perusahaan merupakan suatu organisasi yang memiliki sumber daya input seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output yang akan dijual kepada pelanggan. Selanjutnya, ciri-ciri badan usaha dan perusahaan. Ciri-ciri dari badan usaha dan perusahaan terdiri dari 4 poin. Yang pertama, badan usaha kesatuan yuridis formal, sedangkan perusahaan kesatuan teknis produksi. Yang kedua, badan usaha mencari laba atau keuntungan, sedangkan kalau perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, badan usaha bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan kalau untuk perusahaan tidak selalu bersifat resmi atau formal. Kemudian yang keempat, itu kalau untuk badan usaha itu bersifat abstrak. Abstrak itu tidak nyata gitu ya. Sedangkan kalau perusahaan itu bersifat konkret atau nyata seperti pabrik, toko dan bengkel. Jadi bisa terlihat gitu ya secara nyata. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha. Sebelumnya juga Ibu sudah memberikan tugas ya kepada kalian untuk mencari apa sih jenis-jenis badan usaha itu, dan kalian harus menyebutkannya ya. Nah, yang pertama ini menurut lapangan usaha. Ada badan usaha industri. Badan usaha industri itu adalah badan usaha yang kegiatan produksinya meliputi pengolahan bahan mentah untuk diproses menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya seperti industri tekstil, industri kimia, dan lain sebagainya. Yang kedua itu badan usaha perdagangan ya. Badan usaha yang aktivitasnya melakukan pembelian sejumlah barang di suatu tempat untuk dijual kembali di tempat lain dengan tujuan mencari keuntungan. Contohnya seperti toko, supermarket, swalayan, dan sebagainya ya. Yang ketiga, badan usaha jasa. Badan usaha yang kegiatannya bergerak di bidang pelayanan jasa atau pemberian jasa kepada konsumen. Contohnya seperti salon, biro perjalanan, bank ya, dan sebagainya. Kemudian ada badan usaha ekstraktif. Badan usaha yang bergerak dalam usaha mengelola bahan-bahan yang terkandung di alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir itu badan usaha agraris. Badan usaha yang kegiatannya dengan memanfaatkan bantuan alam atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sebagainya ya. Selanjutnya ada menurut bentuknya ya.
Yang pertama ini ada BUMN. BUMN yaitu badan usaha milik negara. Artinya badan usaha yang modalnya dimiliki negara dan tujuannya untuk melayani masyarakat atau mencari keuntungan. Itu terdiri dari Perum, Perjan, dan Persero. Ya, Perjan itu apa sih? Perjan itu bentuk perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari suatu departemen. Ya, kalau Perum itu perusahaan umum, ya. Itu perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan umum yang modal seluruhnya berasal dari negara dan dipisahkan dari APBN. Kemudian Persero. Persero itu perusahaan negara yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Ya. Kemudian yang kedua ini BUMD. BUMD itu badan usaha milik daerah, ya. Badan usaha milik daerah yaitu perusahaan yang diatur dengan suatu peraturan daerah atau bisa kita singkat Perda, ya, yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ada ketentuan lain. Selanjutnya BUMS. BUMS itu badan usaha milik swasta, ya. Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Di sini BUMS itu ada perusahaan perseorangan, ada firma, CV, dan PT. Yang pertama itu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan badan usaha tersebut, ya. Yang kedua itu ada firma, ya. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama, ya. Kemudian ada CV. CV itu bisa disebut juga persekutuan komanditer, ya. Suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, ya. Dalam persekutuan komanditer ini terdapat dua anggota yang berperan dalam kelangsungan sebuah badan usaha ini. Nah, yang terakhir ini ada PT atau bisa disebut perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini terdiri dari dua orang atau lebih juga dengan modal yang terdiri atas saham-saham, ya. Jadi modal diperoleh dengan cara mengeluarkan saham-saham dan kemudian dijual kepada masyarakat, ya. Terus selanjutnya ada koperasi, ya. Badan usaha yang beranggotakan seseorang, ya, atau badan hukum koperasi yang berdasarkan kegiatannya dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, ya. Koperasi juga banyak jenis-jenisnya, nggak cuma hanya satu, ya. Kemudian ada jenis kombinasi badan usaha. Nah, yang pertama ini ada kombinasi vertikal, ya. Kombinasi vertikal itu gabungan beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi suatu barang atau barang produksinya berurutan, ya. Misalnya, untuk memproduksi kain terdapat beberapa badan usaha seperti petani kapas, pengangkutan kapas, penenunan, pemintalan, dan penyempurnaan kain, ya. Kemudian ada kombinasi horizontal, gabungan dari beberapa badan usaha yang bekerja dalam tingkat yang sama dalam proses produksi barang. Kombinasi horizontal ini misalnya penggabungan antara pabrik sabun cuci dan pabrik sabun mandi, ya.
Selanjutnya ada penggabungan badan usaha ya. Jadi penggabungan badan usaha ini ada faktor-faktor yang mendorong ya, mengapa badan usaha ini melakukan penggabungan. Yang pertama, terbatasnya atau ketidaksempurnaan pasar bagi perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam persaingan dengan perusahaan besar. Ya. Poin kedua, untuk mendapatkan bahan mentah secara kontinu dan berkualitas baik. Kemudian poin ketiga, terbatas tanggung jawab dari suatu badan usaha. Ya, selanjutnya untuk mengurangi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Ya, kemudian adanya kebebasan masuknya barang-barang dari luar negeri. Untuk yang terakhir, poin terakhir ini ada faktor perseorangan ya, yaitu bagi orang yang perusahaannya sudah kuat atau ingin memperkuat lagi dengan menguasai perusahaan kecil lainnya atau bisa membelinya gitu ya. Kemudian ada bentuk-bentuk dari badan usaha lainnya ya, seperti joint venture, merger, holding company, trust, kartel, waralaba, corner entry, syndicate, dan production ya. Baik anak-anak, apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau ada yang ingin bertanya lebih jelas, bisa melalui Google Classroom ya. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat selalu ya anak-anak, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.